Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resensi buku yang berjudul International Relation Theory karya Paul Viotti dan Mark Kaumpi. Chapter pertama yang berjudul Thinking About IR Theory. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tahapan preteoritis. Tahapan preteoritis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah epistemologi, yaitu jika kita ingin menginginkan suatu kebenaran, maka kita perlu mencari kebenaran itu dengan apa? Dengan metode empiris. Kemudian yang kedua itu adalah metodologi. Dalam metodologi terdapat suatu pendekatan yang dinamakan positivisme. Positivisme ini tuh mengatakan bahwasanya jika kita mempelajari suatu fenomena sosial, sama saja kita mempelajari fenomena alam, karena kedua-duanya itu merupakan suatu fenomena yang bisa diteliti secara empiris. Dan terakhir adalah ontologi, yaitu gimana sih cara kita memahami hakikat hidup yang ada di dalam diri manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari makna dari teori itu sendiri. Jadi teori merupakan kacamata yang kita gunakan untuk memahami suatu permasalahan atau fenomena sosial yang sedang terjadi. Nah, dalam positivisme, teori itu dianggap dapat memberikan jawaban konkret mengenai sebab akibat dari sebuah fenomena dengan memberikan argumentasi dan alasan yang kuat. Nah, dalam positivisme juga mengatakan bahwasanya sebuah teori hubungan internasional harus memiliki hukum atau pola keteraturan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa memberikan sebuah prediksi atau memberikan sebuah penglihatan jangka panjang bahwasanya fenomena tersebut bisa dianalisis secara tepat dan juga benar. Selain pendekatan positivisme, ternyata juga ada pendekatan alternatif lainnya dalam hubungan internasional. Yang pertama itu adalah realisme. Realisme merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan bahwasanya negara itu merupakan satu-satunya aktor utama dalam arena internasional. Dan di sini mereka menekankan pada isu yang berkaitan dengan keamanan nasional. Yang kedua itu adalah liberalisme. Liberalisme ini berbalikan dengan realisme. Liberalisme menekankan bahwasanya aktor internasional itu bukan cuma negara, tetapi juga ada individu, kelompok, maupun organisasi internasional. Nah, di sini liberalisme itu menekankan pada isu-isu seperti politik dan juga isu ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah strukturalis ekonomi, yaitu sebuah pendekatan yang menggambarkan ketimpangan sosial yang terjadi secara mengglobal akibat dari kapitalisme. Dan yang terakhir adalah the English School, yaitu merupakan pendekatan atau perspektif yang menggabungkan antara pemahaman liberalis dan juga pemahaman realisme. Selanjutnya, selain pendekatan alternatif, ternyata terdapat pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif yang pertama adalah konstruktivisme, yaitu menggambarkan bahwa aktor internasional ini itu bukan hanya dipengaruhi oleh sistem global, tetapi mereka juga bisa membentuk sistem itu tersendiri. Nah, pendekatan yang kedua adalah teori kritis dan juga postmodernisme, yaitu menggambarkan mengenai bagaimana sih cara manusia memaknai suatu fenomena sosial dengan sebuah cerita yang sifatnya itu subjektif. Dan yang terakhir adalah feminisme, yaitu pendekatan yang menggambarkan dan juga menentang mengenai maskulinitas dan ketidaksetaraan gender. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sejarah dari teori hubungan internasional. Jadi hubungan internasional itu mulai dipelajari aspek-aspeknya seperti aspek diplomasi dan juga aspek perang itu tuh ketika pada zaman Yunani kuno, yaitu ketika Thucydides itu mencatatkan pada The Historian of Peloponnesia dan juga Dialog Melian. Nah, selanjutnya perkembangan hal ini tuh semakin meningkat ketika terjadinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Setelah 1648, di tahun 1914 itu terjadi yang namanya Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I itu mengakibatkan banyak trauma besar, dan akhirnya untuk mengantisipasi suatu perang yang bisa terjadi lagi yang lebih besar di kemudian hari, maka dibuatlah para tokoh liberal ini berkumpul untuk membuat sebuah institusi hukum yang bernama Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini ternyata tidak berhasil untuk menghentikan yang namanya Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya Liga Bangsa-Bangsa ini gagal dan liberalisme dikritik oleh para kaum realis, dan realisme pada saat itu menjadi suatu pandangan yang populer karena realisme dinilai lebih realistis dan juga rasional dalam memahami suatu fenomena sosial. Nah, perdebatan pemikiran antara realisme dan juga liberalisme ini dinamakan sebagai Great Debat yang pertama yang terjadi pada pasca Perang Dunia I sampai pasca Perang Dunia II, ini di tahun 1950-an. Kemudian terjadi juga Great Debat kedua di awal tahun 1960-an antara pemikir behavioralis dan kaum tradisionalis. Ternyata teori hubungan internasional memiliki suatu peranan penting untuk apa? Untuk memahami sebuah fenomena sosial, baik itu peperangan maupun kerjasama yang terjadi di dunia internasional.
Nah, selain itu, Kenneth Walsh juga mengatakan bahwasanya peranan dari teori hubungan internasional ini tuh bisa yang namanya untuk menjelaskan, mempermudah, dan juga memprediksi sebuah fenomena sosial yang akan terjadi di masa depan itu bagaimana, supaya kita bisa mengantisipasi sebuah kerugian-kerugian besar yang akan terjadi di masa depan. Nah, terdapat 3 tingkatan nih dalam teori hubungan internasional bagaimana cara kita menganalisis sebuah fenomena, yaitu yang pertama adalah dari tingkatan individu atau kelompok, yang kedua dari tingkatan masyarakat dan juga negara, dan yang terakhir itu dari tingkatan sistem internasional. Nah, tingkatan-tingkatan analisis ini tuh mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu fenomena ini tuh disebabkan oleh faktor apa gitu. Akan tetapi, ketika kita memahami banyak analisis yang digunakan, tentu ini akan mempersulit kita juga karena manusia memiliki keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan problem ini, maka para sarjana HI itu ketika menganalisis atau meneliti suatu permasalahan, maka mereka langsung menuju ke pertanyaan khususnya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan pertanyaan khusus, maka mereka hanya memfokuskan pada analisis yang sifatnya itu hanya satu level analisis saja. Mereka tidak menggunakan ketiga-tiga dari level tersebut. Dan ini pun dianggap sebagai suatu cara yang sangat efektif untuk menganalisis sebuah permasalahan atau fenomena internasional. Jadi pengaplikasian dari teori hubungan internasional ini pada dasarnya dibuat oleh ilmuwan atau para sarjana hubungan internasional untuk memenuhi hasrat mereka dalam menyelesaikan atau mengetahui permasalahan dari fenomena-fenomena sosial. Nah, tetapi terkadang ketika seorang ilmuwan membuat aplikasi teori atau membuat analisa suatu teori, itu terkadang selalu dibelokkan, harus sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Mengapa demikian? Karena dengan dibelokkannya tujuan tersebut bisa membuat salah satunya adalah mengurangi potensi untuk berperang. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwasanya ketika kita membelokkan tujuan dari pembuatan teori ini, maka yang teori ini lalu digunakan untuk sebuah kebijakan, maka itu bukan menjadi tanggung jawab dari si pembuat teori, tetapi menjadi tanggung jawab dari si pembuat kebijakan tersebut. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah teori itu memiliki banyak sekali ya peranan penting yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, baik itu bisa mempelajari suatu fenomena, mencari sebuah fakta, bahkan bisa memprediksi suatu kejadian di masa mendatang. Nah, teori juga dalam mempelajari teori juga memiliki banyak sekali pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini sebagai mahasiswa hubungan internasional kita dapat mempelajarinya dan mengaplikasikannya untuk memahami sebuah teori ataupun sebuah fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.